Baik, pada praktikum kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana menggunakan library ya. Sebelum kita menggunakan library, kita install dulu Composer ya. Nah, ini silakan dilakukan instalasi terlebih dahulu ya. Nah, ini silakan dilakukan download, kemudian dilakukan install. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan library Excel ya. Bagaimana sih kita akan menggunakan library Excel ya? Itu ada di saya gunakan library spreadsheet ya. Ini ya. Nah, saya gunakan library. Nah, ini ya yang Office ini ya. Oke. Library PHP spreadsheet, sorry. PHP spreadsheet yang ini ya. Nah, ini. Nah, kita akan coba menggunakan ya library ini ke dalam bahasa. Oke, pertama kali silakan lakukan instalasi terlebih dahulu komposernya ya. Jadi kita akan coba menerapkan bagaimana penggunaan komposer ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan komposer ya. Kalau misalkan sudah berhasil diinstal, kita buka CMD-nya ya. CMD. Nah, kemudian di sini saya coba buat direktori ya, direktori. Di sini saya buat judulnya coba library ya. Saya buat folder. Coba library ya di sini ya. Saya buat coba library ya. Oh, ini ke bawah. Nah, ini ya, coba library ya saya buat ya. Tim coba library ya. Nah, ini ya, ketika saya akses, ini masih kosong ya, belum ada file sama sekali ya. Kita coba buka yang localhost, coba library. Library. Ini kan masih kosong ya, belum ada folder ataupun file ya. Nah, sekarang kita coba menerapkan Composer ya di dalam pemrograman ya. Nah, ini saya cengdir terlebih dahulu ya. Cengdir C, kemudian di sini saya taruhnya tadi di xampp titik 2 xampp slash htdocs ya. Kemudian di sini tadi nama foldernya adalah coba library ya. Library. Nah, ini ya. xampp htdocs coba library. Nah, yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan komposer ya. Kalau misalkan sudah berhasil dilakukan instalasi, kita coba menggunakan komposer ya. Nah, di sini saya akan coba menerapkan library PHP Office ya. Di sini kita coba ketikkan di sini ya. Composer require ya. Require PHP Office ya. Office PHP spreadsheet ya. Nah, ini ya. Nah, ini harus sesuai ya perintahnya ya. Nah, versi yang terbaru itu harus versi di atas PHP di atas 8 ya. Dia otomatis melakukan downloading ya, instalasi independensinya, prosesnya seperti itu. Nah, ini udah selesai ya. Nanti file yang udah berhasil di package tadi nanti akan muncul di folder ini sini. Nah, ini. Nah, tadi kan kosong ya. Tadi kan direktori di folder coba library kan tadi kosong. Dia otomatis muncul ya. Kayak kita udah melakukan Composer require PHP Office slash PHP spreadsheet ya seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Dia akan muncul di sini ya. Seperti ini. Ketika kita refresh, nah ini muncul seperti ini. Filenya seperti ini. Nah, kita coba ke situsnya ya, PHP spreadsheet ya. Nah, misalkan kita akan coba membuat file Hello World ya di sini ya. Nah, di sini ada tutorial bagaimana kita akan membuat Hello World ya. Hello World.
Nah, kodenya seperti ini ya, tinggal kita copy paste saja. Saya copy, saya buka subline text ya. Nah, ini ya, saya copy pastekan. Kemudian saya simpan ke coba library tadi, namanya misalkan coba atau hello ya. Hello Word ya, nama filenya ya. Hello Word Excel. Nah, ini ada require vendor / autoload, itu ada di sini ya. Itu ada di sini. Vendor / autoload. Nah, yang ini ya. Oke. Kemudian di sini saya gunakan library spreadsheet, kemudian XLX. Nah, di sini dia akan mengaktifkan worksheet-nya pada A1 ya, A1 dengan tulisan Hello World ya. Kemudian ketika di writer save, ini adalah dia akan melakukan penyimpanan dengan nama file helloworld.xlx ya. Jadi nanti ketika saya jalankan program ini, nanti akan ada semacam file Excel dengan nama Hello World ya. Hello World ya. Formatnya adalah Excel, di mana isinya nanti di kolom A1 itu ada tulisan Hello World ya. Kita coba ya. Coba saya balikin lagi, saya refresh. Nah, di sini kan ada Hello World Excel.php ya, yang codingan ini ya. Kita coba akses ya. Nah, ini artinya prosesnya udah selesai. Coba kita buka directory ya. Nah, muncul nama filenya adalah Hello World ya. Nah, ketika saya buka, maka dia posisinya adalah di A1. A1 ada tulisan Hello World ya, Hello World tanda seru ya, seperti itu. Sesuai dengan codingan yang kita buat tadi. Nah, ini set cell value ya, value A1 tulisannya adalah Hello World. Nah, kalau ini adalah nama file ya. Kalau misalkan nama file yang lain, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Misalkan nama filenya coba Excel, misalkan. Excel. Excel. Nah, kemudian di sini saya punya aktif 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 worksheet-nya lagi, misalkan di B1 misalkan ya. Saya pastikan misalkan posisinya di B1 ya. B1 tulisannya misalkan belajar gitu ya. Belajar. Belajar. Nah, ketika saya jalankan ya program yang tadi, saya refresh lagi ya. Ini ya. Nah, dia akan meng-create sebuah file, namanya adalah, saya refresh dulu ya. Nah, coba Excel ya. Namanya adalah coba Excel. Ketika saya buka, maka ada tulisan A1 adalah Hello World, B1 adalah belajar ya. Belajar di sini. Ada tulisan Hello World dan belajar. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan menghubungkan ke dalam database ya? Saya punya database ya. Nah, database-nya itu nanti dia bisa melakukan ekspor ke dalam Excel. Nah, misalkan di sini saya punya database ya. Di sini saya buat di tab baru localhost. Di sini saya buat Excel-nya ya. Nah, ini lagi akses ya. Nah, di sini kita coba buat nama database-nya DB MHS ya. Ini saya udah buat ya. Tabelnya adalah mahasiswa ya, di sini siswa. Nah, ketika saya klik mahasiswa, di sini ada data isiannya seperti ini ya. Ada NIM, ada ID mahasiswa, ada nama, ada jenis kelamin, ada jurusan, ada alamat. Strukturnya seperti ini, ada NIM, integer, ID mahasiswa ini adalah auto increment ya, primary key-nya, kemudian nama, varchar 40, jenis kelaminnya adalah enumerasi, kalau enggak pria, laki-laki ya, P atau L, jurusan adalah varchar, kemudian alamat ada teks. Teks ya. Kemudian saya isikan datanya ya, saya insert. Isinya seperti ini, ada NIM-nya segini, ID mahasiswanya 2, namanya Desi, jenis kelaminnya perempuan, jurusannya teknik mesin, misalkan alamatnya Sukabirus ya. Kemudian baris yang kedua 111, kemudian dan seterusnya ya. Jadi,
Atau kita tambah satu lagi ya, misalkan NIM-nya misalkan 3567 ya, ya dulu di dosennya teknik komputer misalnya Pinang, lokal Pinang. Nah, data yang ini kita akan coba mengimplementasikan ke dalam Excel intinya ya. Dia ketika saya create file yang tadi seperti tadi, dia akan menampilkan data ini ya, dia akan mengekspor ya. Oke, pertama kita akan coba buat file koneksinya terlebih dahulu ya. DB name-nya, DB host-nya ya. Kita gunakan adalah localhost. Ini adalah file koneksinya ya. Kita akan coba file koneksinya. Kemudian DB user-nya, DB user. Kemudian password-nya ya, DB password. Oke, terus nama database-nya tadi ya. Ya, tadi adalah DB MHS ya. Kemudian saya punya variabel koneksi SQL connect ya. Dia terhadap DB host-nya, DB host, kemudian DB user, DB password ya, kemudian nama database-nya ya. Oke, dulu ya saya buat ini namanya adalah koneksi ya. Ini ya koneksi. Nah, saya buat. Coba kita buat koneksinya ya. Jika misalkan gagal ya, connect error ya. Maka itu gagal. Kita coba tes. Coba kita akses ya. Kalau misalkan gagal berarti ada salah password, salah database dan sebagainya. Ya, koneksi deh. Nah, berhasil ya. Artinya tidak ada tulisan gagal ya. Jadi bisa terkoneksi ya. Ini saya hapus. Oke, ini saya udah punya file koneksi. Nah, kemudian codingan yang ini ya, codingan yang ini saya copy paste saja ya. Copy and paste. Di sini saya buat export data mahasiswa ya. Mahasiswa. PHP. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan include koneksinya. Include koneksi ya tadi. Koneksi ya. Koneksi.php tadi ya. Nah, ini file yang ini tadi saya include-kan. Oke, dah. Sini sudah. Nah, di sini saya akan membuat tulisan A1-nya adalah nomor ya. Nomor, kemudian NIM ya. B1 adalah NIM. Nama, kita lihat apa aja ya datanya. Nama, jenis kelamin, jurusan, alamat ya. Nama, nomor, NIM. Nama, gender, kemudian jurusan ya. Jurusan, kemudian terakhir adalah alamat ya. Alamat ya. Jadi A1, B1 berarti ini adalah C, kemudian ini adalah D, E, kemudian di sini adalah F ya, alamat. A, B, A, B, C, D. Jadi dia akan muncul di atas ini ya. B, C, di baris yang pertama. Sampai F ya. Ini saya close dulu ya.
Nah, sekarang kita akan coba memasukkan si datanya ya, si filenya tadi ya. Saya punya variabel namanya mahasiswa, siswa, MySQL query ya, query, ini berarti koneksi ya, koneksi. Kemudian query-nya adalah select bintang form, nama database-nya adalah mahasiswa ya, siswa ya. Oke, di sini saya punya variabel nomor. Awalnya adalah nomornya adalah 1 ya. Nah, karena dia isi di dalamnya adalah posisi kedua, maka di sini saya buat posisi 2. Posisi sama dengan 2. Kenapa kedua? Karena ini adalah posisi pertama. Di baris pertama ya. Di baris ya. Ini adalah baris kedua. Jadi isian data yang ini adalah di baris kedua. Di baris kedua ya. Di baris kedua. Nah, di sini kita akan melakukan forage ya. Forage ya. Forage. Nah, ini adalah variabelnya adalah dari si mahasiswa tadi ya. Mahasiswa. Kemudian saya aliaskan sebagai row ya. Di sini ya, sebagai baris ya. Row ya. Row. Mahasiswa, kemudian row, kemudian di sini karena tipe saya adalah enumerasi ya, perempuan atau laki-laki, nanti akan saya rubah kalau misalkan P adalah perempuan, L itu adalah laki-laki. Di sini saya gunakan, saya punya variabel namanya jenis kelamin ya, kelamin, di mana row ya, dolar ya, dolar row, jenis kelamin ya, jenis kelamin. Ini kan nama fieldnya adalah jenis kelamin ya. Jika jenis kelaminnya adalah sama dengan P, apabila P, maka ini akan digantikan dengan tulisan perempuan. Ya. Nah, jika tidak, maka ini adalah tulisannya adalah laki-laki. Laki-laki ya, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan P ini akan digantikan dengan tulisan perempuan, kalau enggak berarti laki-laki gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kita akan melakukan aktif worksheet-nya ya. Ini saya copy paste aja ya value-nya ya. Value-nya saya copy paste di sini. Nah, ini akan saya gantikan posisinya adalah di A, kemudian titik posisi ya. Posisi ya. Berarti kan isiannya adalah mulainya adalah di posisi kedua ya. Kemudian ini adalah isiannya apa? Isiannya adalah nomor ya. Oke. Saya copy lagi ya. Kemudian ini adalah B ya. Nah, posisi selanjutnya adalah di B ya, posisi yang kedua. Nah, ini isiannya adalah NIM ya, NIM ya. Berarti ini adalah row NIM ya. Row NIM ya, seperti ini ya. Row NIM ya, NIM. Ini saya copy paste aja ya, NIM, kemudian nama ya. Nama, kemudian di sini adalah jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin itu berarti yang ini. Nah, ini. Ya, jenis kelamin yang ini. Kemudian kemudian yang selanjutnya adalah saya kopas saja ya, pas jurusan ya, jurusan, kemudian yang terakhir adalah alamat ya. Kita lihat dulu ya, benar nggak tulisan alamat, benar ya, alamat ya. Kemudian ketika ini berhasil diproses, maka dia akan membuat sebuah file namanya data mahasiswa seperti dia. Kita cek terlebih dahulu ya codingannya ya. Ini koneksi.php berarti dia mengkoneksikan file ini ya. Kemudian ini kita buat di A1 nomor, NIM, nama, gender, jurusan, alamat. Oke. Kemudian di sini saya ada mahasiswa, kemudian MySQL koneksi select bintang ke mahasiswa. Nomor dimulai dari nomor 1, posisi yang kedua. Jadi isiannya adalah posisi yang kedua ya. A posisi, nomor A, B, ini C ya, sorry, ini C,
kemudian D ya, E dan F ya, terakhir ya, F ya. F. Nah, posisi ini ya dia akan berdasarkan berapa banyak data ya. Karena dia mulainya dari 2, 2, 3, 4 ya. Karena di sini kan ada 4 ya. 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Nanti ada 5 baris ya. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Karena baris pertamanya itu udah di set sebagai ini tadi ya. Dia posisi yang selanjutnya adalah posisi kedua ya, untuk isiannya. Nah, kita coba jalankan ya, kira-kira bisa nggak ya? Kita coba jalankan, kita refresh. Tadi nama filenya adalah coba ekspor data mahasiswa dari PHP ya, ini ya. Ini ya, kita jalankan. Nah, ini proses ya. Proses. Nah, ini kita lihat nanti akan tercipta sebuah file namanya adalah data mahasiswa ya. Ketika kita buka, nah maka hasilnya, oh satu, bentar. Oh, plus-plusnya belum ya, sorry. Posisi yang selanjutnya belum, berarti ini ada yang kurang. Dia baru menampilkan data yang pertama ya. Ininya saya kurang, sebentar. Yang posisinya belum saya incrementkan ya. Jadi harus ada posisi diinkrementkan ya. Kemudian nilainya juga harus diinkrementkan ya, nomornya ya, sorry, nomornya harus diinkrementkan. Oke, kita coba lagi ya. Ini saya hapus filenya ya. Saya lupa melakukan incremental ininya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini ya, kita hapus dulu ya. Kita coba jalankan. Kita refresh lagi, ekspor data mahasiswa ya. Kita lihat filenya. Nah, ini ya, kita buka. Nah, maka data yang ada di database akan akan termasuk juga ya, masuk ke dalam Excel ya. Ada 5 data ya, seperti ini. Sesuai ada yang di dalam database ini ya. Desi, Diki, Tono, Dodo ya. Nah, ID mahasiswa yang nggak saya masukkan ya, sesuai dengan kode tadi ya. Yang saya masukkan cuma NIM, nama, gender, jurusan, dan alamat. Seperti ini. Nah, codingannya seperti ini, silakan dicoba dan praktekkan ya. Oke, nah inilah ya penerapan menggunakan library PHP Spreadsheet ya. Kita gunakan Composer ya, Composer yang ini tadi kita gunakan. Nah, ini dia otomatis melakukan download ya, download filenya. Kemudian kita coba implementasikan bagaimana sih menerapkan dari hasil Composer tadi ya, library yang sudah kita download tadi yang secara otomatis. Kita buat program penerapan PHP Spreadsheet ya, yang ini tadi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba melakukan praktek bagaimana menerapkan library TC PDF ya. TC PDF yang ini ya. Nah, ini adalah library bagaimana kita akan membuat file bentuknya adalah PDF ya. Jadi kan biasanya kita disuruh buat program di mana hasil outputnya nanti berupa laporan PDF ya. Ini kita bisa gunakan TC PDF ya. TC PDF. Nah, ini ada contohnya example ya. Example seperti ini. Nah, ketika misalkan saya mau buat yang ini ya, misalkan ya, default yang seperti ini misalkan. Nah, tinggal kita gunakan library-nya ya. Nah, ini contohnya seperti ini hasilnya ya. Hasil seperti ini. Nah, kodenya seperti ini. Kodenya seperti ini. Nah, misalkan mau mau gunakan yang lain, misalkan yang ada tabelnya, atau ada gambarnya, misalkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa gunakan library-nya, salah satunya adalah TC PDF ya. Codingannya seperti ini.
Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan mengimplementasikan ya, formatnya laporan dari data yang ini tadi, dari data mahasiswa yang ini tadi. Jadi kalau yang sebelumnya kita gunakan PHP spreadsheet, kalau yang sekarang kita gunakan TCP PDF ya. Nah, ini kita bisa download ya, download library-nya. Kita klik ininya, oke. Kita lakukan download ya di sini ya, download. Oke, kita download ya. Nah, ini masih proses download ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita bagaimana membuat spreadsheet ya, menerapkan spreadsheet, sekarang kita coba bagaimana menerapkan library TCP/PDF ya. Masih proses ya. Ntar kalau nggak salah saya pernah download ya. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Nah, ini ada contoh-contoh kodenya ya, tinggal kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Gimana nanti kita akan buat laporan berdasarkan dari database ya. Seperti ini sebelumnya. Nah, ini udah ya. Udah, kita coba. Masih dalam progres. Kita belum. Nah, ini udah ya. Ini filenya saya kopikan ya, saya pindahkan ke yang tadi. Ini ya, saya pindahkan ke sini ya. Saya ekstrak sini, ekstrak all ya. Oke, ini masih proses ekstrak ya. Ini masih proses ekstrak ya, TC-PDF ya. Jadi kita akan coba menerapkan penggunaan library TC-PDF ya. Oke, ini udah berhasil ya, udah berhasil kita ekstrak. Nah, ini foldernya TC-PDF main ya. Kalau kita mau lihat, kita bisa akses yang tadi. Kita balikin lagi ya. Sini ada TC-PDF main ya. Nah, di sini juga ada contohnya ya, example yang mau kita gunakan yang mana. Misalkan yang ini misalkan, tinggal kita klik aja ya, kodenya udah ada ya, tinggal kita kasih. Gitu. Kalau misalkan saya mau gunakan yang ada warnanya, tabelnya bisa. Nah, misalkan yang akan kita gunakan Red HTML misalkan ya, yang ini misalkan. Boleh, seperti ini bisa. Nah, caranya gimana? Kita akan mencoba mengimplementasikan dari database ini, kita akan coba tampilkan ke dalam PDF ya. PDF. Ini ada Word HTML ya. Misalkan yang saya gunakan ini ya, HTML ya. Jadi saya ambil filenya, coba library, tcp/db main, kemudian di sini ada example ya. Nah, misalkan yang saya ambil adalah example 6, saya pindahkan ke sini ya, sini. Nah, di sini saya buat nama, saya rename ya, sorry, saya rename. Coba laporan PDF ya, saya buat ya. Oke, saya buka filenya ya. Oke. Nah, di sini ada require once ya, tcp/df include php. Nah, karena posisi file ini adalah di dalam sini ya, di dalam tcp/db main, kemudian ini, kemudian dia posisinya ada di example di sini, maka kita harus merubah path-nya ya, path-nya harus kita rubah. Kalau nggak kita rubah, dia nggak bisa apa namanya itu nggak bisa jalan. Artinya ini saya rename dulu ya, saya rename, saya copy aja ya, saya copy namanya. Jadi di sini saya buka lagi yang ini ya. Nah, ini slash ini slash
Tadi di folder example kalau nggak salah ya, kita cek lagi. Kita coba cek ya, example satu, salah ketik ya. Ini ya, samples ya. Itu di sini UTC PDF, UTC main, samples ya. Nah ini ya, filenya yang ini ya, yang bawah ini ya. Nah ini. Nah ini ya, tcpdf underscore include ya. Example ya, berarti di folder examples ya. Oke. Nah kalau kita jalankan ya, saya balikin lagi ini. Sorry. Oke, saya balikin. Saya balikin lagi. Di sini saya buat coba laporan PDF ya. Nah ini ada error karena filenya tidak ada di dalam ini ya. Belum saya setting ya. Saya buka lagi codingannya ini. Yang ini coba ini saya H1 aja ya HTML-nya ya. Saya komen. H1 PDF ini. Nah, ini HTML ini saya hapus dulu ya karena bisa jadi filenya patch-nya tidak tidak ini ya, tidak valid ya. Ini saya komen terlebih dahulu ya atau saya hilangkan dulu. Saya hilangkan dulu, saya hilangin dulu ya. Saya hilangin sampai sini ya, last. Nah, ini ya sampai PDF. Bentar, coba kita jalankan ya. Kalau kita jalankan, maka ada tulisan HTML example ya, ini ya. Tadi ini saya close tadi ya, ini ya. Ini ada tulisan HTML example ya, ini ya. Nah, ini misalkan kalau misalkan mau dirubah ya silakan ya, nama pembuatnya siapa, misalkan by, autornya siapa misalkan ya. Ada gambarnya mau diganti ya silakan. Misalkan Dedi, misalkan Dedi, misalkan. Ini misalkan judulnya apa? Judulnya misalkan laporan mahasiswa, laporan data mahasiswa, misalkan ya. Misalkan. Tapi kalau nggak mau yang lain ya silakan ya. Nah, bentar ini yang mana nih? Coba laporan PDF. Oh, ketika ini ya laporan data mahasiswa ya, title-nya kan berubah ya, jadi laporan data mahasiswa. Oke, nah sekarang kita coba buat ya data ya di bawah sini ya, di bawah sini misalkan saya akan menampilkan data berdasarkan Excel yang ini tadi, bukan Excel sorry, dari database tadi ya. Di sini saya buat ganti ya, saya tulis misalkan data mahasiswa misalkan seperti ini. Ini. Kemudian di sini saya gunakan table row ya. Table border satu ya. Oh ya, ini sebelum saya buat query-nya kita jangan lupa include-kan terlebih dahulu di sini ya. Include koneksi ya tadi ya. Ini jangan lupa di-include-kan ya. Kalau ada file include ya bisa. Nah ini ya, border satu. Kemudian di sini tr ya, tr, th, tr, yang di sini th, style. Misalkan saya punya background color ya, background color ya, colornya misalkan warnanya green. Kemudian posisinya text align-nya center ya, center. Kemudian di sini tulisannya misalkan nomor ya, coba kita akses ya, kita akses. Oh belum selesai, sorry, tabelnya belum saya tutup ya.
Ini saya buat $HTML titik sama dengan titik, saya tutup ya, table ini adalah tutup ya. Nah seperti ini ya, table bordernya 1, style background colornya adalah warna kita coba ya, belum muncul ya, sebentar ya, table dulu kita lengkapin dulu ya, nomor, name ya, name, kemudian nama ya, nama, gender dan jurusan ya. Jurusan. Ini TR. Nah, close. Nah, table border 1. Oke. Sekarang coba kita query-kan ya. Siswa query ya. Koneksi. Select bintang siswa ya. Siswa. Nomor. For age ya. Age. Variabelnya adalah mahasiswa. S-nya sebagai row ya. Sebagai row. Kemudian jenis kelamin yang tadi ya, yang laki-laki, yang L adalah laki-laki, yang P adalah perempuan. Row jenis kelamin ya. Apabila sama dengan P, maka dia diisi dengan perempuan ya. Jika tidak, maka laki-laki ya. Age. Di sini saya pakai $HTML dulu ya. HTML titik sama dengan petik TR ya. TR. TD petik $nomor titik ya, titik TD ya. /TD. Copy paste. Name. Name. Nama jenis kelamin. Nama jenis kelamin. Kemudian jurusan ya. Jurusan. TR-nya kita tutup ya. $nomor plus. SQL select bintang mahasiswa kalau dia laki-laki. Kalau dia P adalah perempuan, selanjutnya adalah laki-laki. Ini berdasarkan nama yang ada di field tabel ya. Di sini. Nah, ini ada error ya.
100, 107. Bentar, kita cek. Line 100. Oh, ini belum kita set ya. Ya. Nomor 1. Oke, ini ada trouble di line PDF-nya trouble. Ntar kalau ini saya komen ya sebentar. Komen. Ntar ya, kita coba komen. Keluar HTML tes gitu ya, tes. Ini bisa, berarti ada trouble di HTML H1, data mahasiswa, MySQL di table, titik table. Kalau ini saya komen dulu ya. Dan trouble ya, sebentar ya, ada kayak TR, oh tabelnya nih. Sales spasi. TR, TB, ini trouble ini. Buka Indonesia, TL, ini nama jurusan. Misalkan kita hilangin dulu ya. Kita hilangin. Coba ya. Model TR. Muncul ya. Jadi tadi ada masalah di sini ya. Bentar. Masalahnya itu di sini berarti. Stylenya ini. Style background color green. Oh, ini sebentar. Ininya ada ininya, petiknya nih. Ininya nih. Nah, ini. Nah, muncul ya. Ini ya. Oh, ini misalkan kita ketengahin misalkan ya. Kita tinggal pakai text line center ya. Misalkan ini saya mau ganti warna kuning ya. ITD-nya warna kuning. Kita nggak usah pakai warna lah. Selain aja lah. Nah, ini ya. Nomor. Kemudian NIM ya. NIM. Kemudian nama ya. S-nya ketinggalan. S. Semua jenis kelamin. Semua jurusan ya. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nomor, NIM, nama, gender, jurusan, di mana datanya ini adalah bersumber dari database ya. NIM, nama, jenis kelamin, jurusan. Oh, satu lagi ya, alamat ya. Misalkan mau kita tambahkan alamat, boleh. Sini kita tambahkan alamat ya. Alamat ya. Saya kopas aja ya. Di kopas, di paste, diganti alamat ya. Alamat ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nomor, NIM, nama, gender, jurusan, dan alamat. Karena datanya berdasarkan dari database ya. File yang kita gunakan library-nya adalah TCPDF ya, TCPDF ya. Jadi silakan dicoba dan dipraktekkan ya.
Jadi ini kita konfigurasikan berdasarkan path-nya di mana ya. Di TCP/DMA, TCP/main, example, TCP/DF, include PHP ya. Ya, include-kan koneksinya. Kemudian di sini kita buat si HTML-nya ya di sini ya, HTML seperti ini, si tabelnya juga ya. Kemudian kita write. Nah, ini adalah nama filenya ya. Ketika kita simpan nama filenya adalah example. Nah, ini misalkan mau kita rubah. Misalkan laporan mahasiswa ya. Nama file yang akan kita simpan ya. Jadi ketika kita simpan ya, file yang ini ya, ini saya simpan. Nah, ini ketika saya simpan, maka nama filenya adalah laporan mahasiswa. Tuh. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana menerapkan Composer ya, bagaimana kita menggunakan library PHP Spreadsheet tadi ya, PHP Spreadsheet tadi. Kemudian kita juga udah belajar bagaimana menampilkan ya, kita membuat laporan dalam bentuk PDF ya. Kalau misalkan mau yang lain, misalkan Pak, misalkan mau ada gambar, ada foto, silakan. Itu ada contohnya ada di sini ya, di PDF main, kemudian di example ya, ini ada contoh-contohnya ya, yang mau digunakan yang mana gitu ya. Jadi silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Nah, kalau add page ini adalah page yang baru ya. Jadi kalau misalkan kita menerapkan add page ya, artinya kita akan menerapkan page yang baru. Nah, kalau yang set font ini kita mau fontnya tulisannya jenisnya apa gitu ya. Ini ukuran hurufnya berapa misalkan. Ini bisa kita setting ya. Misalkan ukurannya mau 20, silakan. Atau 15 misalkan, 20 misalkan. Kalau 20 kan besar ya. Jadi kalau kita jalankan nanti besar tuh tulisan ukuran font. Ya, coba lakukan PDF ya. Nah, ini besar kan. Kalau misalkan fontnya mau jenis yang lain ya silakan ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan.